kabar? Baik. Gimana? Hilda gimana kabar? Masih puasa nggak nih? Masih lah. Oke, semangat ya puasanya. Ya ya. Ini Bu Hilda nih gimana kabar? Baik juga kok. Oke. Kenalin diri dong, kamu siapa? Apa enggak jelas tuh suaranya? Kenalin dulu dong, kamu siapa? Kenalin diri. Oh, nama Kenalan. saya Kenalan nih Bardi. sama Ya, viewer nih. viewer nama saya Bardi. Pekerjaan saya pedagang biasalah, pedagang kecil-kecilan, dagang-dagang jam, UMKM, dan juga saya melakukan aktivitas sehari-hari saya di YouTube juga, dan juga dengan teman-teman di YouTube saya juga banyak sekali bekerja sama dengan YouTube lain juga. Kemudian juga sehari-harian saya juga melakukan aktivitas biasanya sih traveling gitu. Tapi karena adanya pandemik, mau tak mau harus saya menundakan planning saya ke depan itu. Rencana saya pengen ke sini itu ditunda. Jadi udah putar-putar Ya, kemana aja tuh selama muter-muter semester? dalam pikiran wanita lah selama ini. Ya ampun, gombal ya. Nah. Muter-muter, nah maksud saya tuh muter-muter ke ya biasanya sih ke Pontianak gitu. Bisa ada Pontianak tuh, terus ke Landak, Bengkayang, Singkawang. Nah, ini di tahun ini rencananya saya tuh mau ke ke Pos Hulu bersama teman-teman. Oh, Rencananya selesai tadi bulan aku Ramadan ini. Tapi belum tahu juga lah, karena kan situasi kondisi sekarang kan tidak dimungkinkan. Jadi setidaknya kita harus menahan dulu lah planning kita ke depan. Oke, gimana nih perasaannya puasa selama adanya pandemi ini kan di rumah aja gitu, puasa di rumah aja gitu kan. Biasanya kan banyak sekali Ya, aktivitas gitu. ya. Nah, selama ini sih biasa-biasa aja sih. Karena kan kita sudah terbawa selama 2 sampai 3 bulan harus menahan ego kita yang sebenarnya. Kan saya sendiri ataupun kita bersama ini kan pengen keluar gitu, pengen melakukan aktivitas di luar, bukan hanya pekerjaan tapi hiburan dan lain sebagainya. Namun karena tuntutan dari pemerintah dan himbauan dari pemerintah, dan juga ada penyadaran diri kita, bukan karena kita takut, bukan karena kita itu apa namanya eh, takut terkena virus atau lain sebagainya gitu lah, tapi karena kita ini harus waspada gitu. Jadi setidaknya kita harus menahan ego diri kita agar kita itu tidak terkena penyakit-penyakit yang mengkhawatirkan kita ini, itulah. Ya karena kalau udah kita tertular, bisa jadi orang di sekitar kita juga bakal tertular gitu kan. Ya ya, baiknya kita itu janganlah tidak hanya tertular satu orang itu bisa terkena ke yang sebagainya, bahkan dari Ya, dokter yang merawatnya ataupun perawat yang merawatnya itu bisa terkena ke yang lain-lainnya juga. makanya yang kita disaranin untuk tetap karantina di rumah aja, walaupun kita nggak sakit gitu kan. Jaga-jaga Nah, kesehatan aja gitu. tapi selain kita di rumah juga, kita harus melakukan aktivitas selain di dalam rumah, kita harus olahraga juga, itu menurut Ya. aku. Karena Biar kan produktif pemerintah kan juga ya. menghimbau kita juga kan, bahwa setidaknya Biar kita harus melakukan biar aktivitas ya olahraga gitu. ya betul. Iya gimana Setidaknya nih? kita bukan karena takut sih, bukan karena takut sih kita Iya, iya, ini, tapi kita harus waspada juga kan. Bukan iya karena betul. kita harus panik, tapi kita harus tenang. Ya. Lebih baik mencegah kan daripada mengobati gitu kan istilahnya. Betul. Dan Tapi ya kita gimana nih juga harus selama di menahan rumah? Selama di rumah gimana kegiatannya? Apa aja gitu? kegiatan-kegiatan di rumah ya tidak lepas lah kegiatan saya sehari-hari, kerja online gitulah. Karena kita tidak, aku sendiri kan tidak bisa uh, keluar gitu kan, menjual-jual produk atau lain sebagainya, keluar bertemu dengan mahasiswa. Selain juga aku sebagai UMKM, aku juga di sini sebagai dosen terbang juga. Tapi Terbang tidak bisa, online tidak boleh lah disebut ini, tidak boleh lah disebut di sini dong. universitas apa. Ini privasi ini. Benar-benar saya benar-benar saya nih nggak mau privasi saya itu dibongkar dan dibukakan. Nah, Kalau mau jadi tahu dia privasi salah saya, satu dosen ya chat guys. pribadi ya lah. Salah satu dosen di Siap. kampus yang ada di Sintang gitu kan. Siapa tahu yang mau cari bapak dosen yang ganteng ini gitu, boleh-boleh aja. Oh ya, ini bapak dosennya kan masih jomblo ya. Lanjut yang tadi itu. Selama aktivitas di rumah tuh kan,
Biasanya sih saya itu melakukannya tidak lepas ya. Tadinya jual-jual online itu kan, jual-jual produk-produk online, produk jam tangan tuh. Bukan saya di sini eh, bukan untuk Promo aja nggak apa-apa Pak, bukan promo-promo boleh. promo gitu, bukan untuk promo di sini ini sebenarnya. Tapi ya ginilah aktivitas aku di rumah gitu. Nah, selain itu juga eh, aku juga melakukan proses belajar mengajar lewat online. Biasanya lewat aplikasi ya Google Classroom atau Microsoft Teams. Nah, tapi Oh, yang lebih diutamakan di sini sih gitu ya. dari universitas itu menghimbau lewat WA aja gitu kan. Tapi pasti murid-murid mahasiswanya Pak kangen-kangen Pak sama Bapak. Kan Bapaknya cakep gitu. Nggak tahu juga sih, itu urusan mereka lah. Tapi setidaknya saya harus di sini, harus terus mengajar walaupun jarak memisahkan, tapi Iya. rindu selalu mendekat dengan memberi pengajaran. Gitu ya. Iya. Betul 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 Pak. Jadi buat mahasiswanya semangat juga ya diajarin sama Pak dosennya itu. Memang sih nggak terlalu aktif karena kuliah online gini tatap muka, kita pun nggak tahu juga kan apa yang sebenarnya diinginkan oleh mahasiswa. Tapi setidaknya inilah yang harus kita berikan kepada mereka. Ini tujuan dari bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya betul 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 Pak. Jadi biar nggak pada otaknya beku juga gitu kan. Gimana? Oh ya Pak, ini saya kan kebetulan Oh, apa? gitu kan. Ini saya stalking nih IG-nya kamu. Jadi aku lihat kamu pernah postingan kamu itu ikut salah satu kayak komunitas gitu atau nggak tahu sih itu apa gitu kan. Intinya kalian bersihin kayak gedung masjid gitu dengan disinfektan sebelum kayaknya berapa bulan sebelum adanya Virus corona. ada virus, udah ada tersebar virus, tapi Sintang belum kayak sekarang kondisinya gitu, masih bisa agak longgar lah keluar gitu. Kok bisa sih terlibat di kegiatan itu gimana gitu? Oh, itu nih enggak kebetulan sih kayak gitu tuh. Soalnya kan gini, aku sendiri kan ada punya kenalan dari kawan. Nah, kawan tuh punya kegiatan. Terus aku nih sebenarnya enggak ikut lembaga itu. Karena dia minta dorongkan aku suruh datang gitu kan. Ya. Untuk meliput kegiatan mereka. Kan sementara aku sendiri kan tahu lah kan. Bukan nggak sombong di sini nih. Punya channel YouTube kan. Nah, jadi diundang mereka di sini. Oh, jadi Diundang terus komunitas lain ngajakin ah kamu buat kayak collabs gitu ya, buat nge-record gitu mereka apa aja sih aktivitas mereka gitu ya. Jadi ah. tanpa sengaja, tanpa disadarin bukan terpaksa sih. Jadi terjun situ gitu ya. Ya, sementara juga tuh itu pun apa nama kegiatan tuh pun mereka dia ngasih informasi ke aku tuh pas sore harinya sebelum pelaksanaan. Nah, sekitar jam 3 selesai asar udah di chat dia, bisa enggak ada waktu enggak turun ke lapangan untuk ikuti aktivitas, untuk meliput aktivitas, untuk bantu kami sebagai relawan. Tentu Oh, waktu itu pas kan ketika ada waktu aku luang, jadi akhirnya aku terjun ke lapangan dan mengikuti aktivitas mereka sebagai relawan. Selain sebagai meliputi aktivitas mereka melalui sosial media. oh ya ya ya. Jadi gimana Banyak tuh juga sih. perasaan sama ikut kegiatannya? Perasaan kamu? Seru-seru sih, kita juga bisa bukan hanya di situ kan ada diliput masjid juga, tapi selain di masjid juga ada gereja juga. Nah, tentunya itu dari rekomendasi dari tokoh masyarakat. Nah, nanti kami diantar tempatnya ini tujuannya. Jadi bukan hanya fokus masjid aja. Jadi di situ tuh aku sendiri melihat bahwa kita betul-betul harus mencegah lah terkait dengan masalah pandemik ini. Selain kita juga mencegah, kita juga dituntut untuk melakukan aktivitas gaya hidup sehat dan juga Oke. makan makanan sehat. Kemudian juga kita aktif juga di situ kita berbaur dengan orang-orang yang berbeda, dengan etnis, dengan agama, dengan juga berbeda dengan walaupun dengan apapun, tapi kita tetap sama, penyakit kita tetap sama, kita punya tujuan sama, kita juga punya masa depan yang sama, pengen segera Ya. kan penyakit ini lekas sembuh. Jadi seru banget Gimana ya lagi? kegiatannya ya. Ya seru juga sih. Selain juga kayak gitu kegiatan gitu, kemarin juga ada kegiatan juga dengan komunitas, satu komunitas apa yang kemarin tuh lupa saya komunitasnya tuh, dan juga pun tiba-tiba juga hubungi
saya untuk terjun sebagai relawan, meliput kegiatan-kegiatannya terkait dengan kegiatan sosialisasi. Di situ tuh sosialisasinya beda. Yang kemarin kan penyemprotan disinfektan, tapi yang ini nih bagi-bagi sembako kepada setiap masyarakat yang tidak mampu, yang terkena dampak COVID-19 kan. Yang selama ini kan kita tahu pemerintah menghimbaukan dan bahkan pemerintah juga melakukan kan kebijakan PSBB kan, pembatasan skala besar kan. Apa PSBB? Pembatasan sosial skala besar. Pembatasan sosial berskala besar. Kayak gitu. Jadi kan banyak masyarakat kena dampak tuh, sehingga aktivitas di luarnya, pekerjaan di luarnya harus dihentikan, dan juga banyak masyarakat kita yang terkena PHK. Jadi itu kita ada donatur dari masyarakat, bukan hanya donatur juga, ada juga yayasan juga di situ. Dari kemudian juga ada dari pejabat-pejabat juga menyodorkan bantuan. Jadi kita turun ke lapangan lah, memberikan setiap masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Wow. Positif jadi sekali gitulah. Orang tidak pernah menilai baik, besar, kecil, ataupun perbuatan kita, tapi mereka melihat manfaatnya. Dan jangan lupa kalau keluar pakai masker, datang balik dari mana-mana harus baju semua dilepas, mandi kan, bajunya dicuci langsung kan pakai deterjen gitu kan. Oke, makasih ya Barli udah mau ikut-ikutan gila di YouTube aku. Jadi kita udah diskusi gitu kan panjang lebar. Terus buat teman-teman, mohon maaf ya kalau kita ada salah-salah kata. Kita hanya orang awam yang ya sebenarnya kita nggak tahu sih tentang kesehatan sama sekali. Karena kita bukan basicnya, bukan dari orang kesehatan. Tapi kita hanya melihat gambaran-gambaran yang ada di media sosial. Kayak misalnya dari statement-statement orang yang punya ilmu di kedokteran lah ya gitu, di kesehatan. Jadi ya sekali lagi kita mohon maaf kalau salah-salah kata. Makasih ada nonton ini. Makasih juga Barli. Semoga nggak bosan sama kita. Dan juga nggak bosan untuk berbuat baik. Ya. Selamat buka puasa juga buat Barli. Oh ya, dari tadi kita nggak ada bilang nih, Barli ini adalah sahabat aku dari aku SMA kelas 1, kita udah berteman. Ya. Sampai sekarang masih berteman di saat kita sama-sama menjomblo. Jangan promo. Oke guys, makasih Barli, dah sampai ketemu. Oke, sorry.